Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anakku kelas 10 OTKP. Alhamdulillah kita bertemu lagi di bulan yang penuh dengan kebaikan dan barokah dari Jumat. Sebelumnya saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum tabaqal karim untuk anakku kelas 10. Apabila ada kesalahan dan kehilafan dari saya pribadi, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama mengucapkan syukur bahwa kita sudah diberikan kenikmatan yang begitu banyak sehingga kita dapat mengikuti pelajaran di semester 2 yang sebentar lagi kalian akan menghadapi namanya kenaikan kelas. Untuk anakku, saya akan membahas beberapa materi yang kita sudah pelajari di minggu yang lalu tentang masalah surat menyurat. Oke, untuk surat menyurat di sini ada berbagai macam hal yang harus kita pahami dan kita kerjakan, yaitu tentang masalah kepribadian yang ada di dalam isi surat itu sendiri. Nah, oleh karenanya dalam pembuatan surat menyurat itu ada kaitannya tentang masalah hal-hal yang berkaitan tentang isinya. Nah, untuk kali ini mungkin ada beberapa penyampaian yang harus diingat ya dalam pembuatan surat yang biasanya dikaitkan dengan isi surat itu sendiri. Nah, yang pertama adalah berbagai macam surat yang disampaikan ya oleh para ahli. Ya, yang pertama oleh Sudrajat Hidayat ya, S. Hidayat, yang menyatakan bahwa surat sehelai kertas atau lebih ya, di mana dituliskan suatu pernyataan atau berita sesuai dengan yang dikehendaki orang tersebut. Ya, makanya ini menurut S. Hidayat. Ya, yang berikutnya adalah Atmo Sudirjo ya, menyatakan bahwa surat helai kertas yang ditulis atas nama pribadi ya penulis atau atas nama kedudukan dalam organisasi yang ditujukan ya pada alamat tertentu. Nah, ini menurut Atmo Sudirjo. Yang ketiga adalah surat menurut Joko Purwanto. Nah, dalam surat ini beliau menyarankan adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Nah, ini menurut Joko Purwanto. Nah, setiap ahli itu mengungkapkan berbeda-beda. Intinya adalah bagaimana kita menulis ya atau menyampaikan surat itu dalam bentuk sehelai kertas ya, yang ditujukan kepada seseorang atau pihak lain yang kita inginkan. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis surat. Nah, jenis-jenis surat ini ada berbagai macam hal yang biasanya ada yang dikehendaki ya, biasanya surat pribadi ya, surat dinas, dan surat niaga. Nah, surat pribadi ini biasanya yang bersifat intern, yaitu yang dikehendaki. Contohnya adalah surat berurusan dengan keluarga ya, yang berikutnya misalkan kesehatan, keuangan, dan lain-lain. Nah, ini surat pribadi ini yang bisa kita simpan ya untuk kedepannya. Banyak lagi, misalkan surat tanah ya, surat akte kelahiran ya, surat kematian, dan lain-lain, itu namanya surat pribadi yang memang untuk keluarga yang kita inginkan. Nah, berikutnya adalah surat dinas. Surat dinas adalah komunikasi tertulis yang menyangkut kepentingan tugas dan kegiatan kantor organisasi, itu namanya surat dinas. Nah, surat dinas itu biasanya berkaitan tentang masalah surat-surat kedinasan. Ada surat keputusan, ada surat keterangan, ya, ada surat permohonan, ya, ada surat cuti dan sebagainya. Nah, itu namanya surat dinas yang berkaitan tentang masalah-masalah kedinasan. Ya, jadi kalau nanti kalian PKL atau melakukan namanya praktek kerja industri atau lapangan, itu nanti akan menemukan namanya surat dinas ya, surat dinas yang sangat dibutuhkan oleh organisasi tertentu ya. Makanya di sini saya bisa berpesan kepada kalian yang memang ingin melakukan ya aktivitas surat menyurat, ditekankan adalah isi surat itu sendiri ya, untuk perusahaan atau untuk organisasi yang kita tujukan.
Nah, berikutnya adalah surat niaga. Nah, surat niaga ini yang intinya adalah perdagangan yang biasa dikirim oleh perusahaan kepada pelanggan. Nah, ini surat niaga. Contoh kita bisa menyampaikan kepada orang yang atau organisasi yang kita tujukan. Ya, misalkan kita mempunyai kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain. Ya, misalkan kita permohonan pemesanan barang, ya permohonan klien, ya barang yang tidak sesuai dengan pengiriman dan sebagainya, itu namanya surat niaga. Nah, biasanya itu ada yang namanya perjanjian lebih dulu untuk melakukan permohonan surat-surat yang kita inginkan. Nah, itulah yang biasanya berkaitan tentang masalah-masalah surat yang ada di dunia perkantoran. Nah, disinilah yang harus kalian pahami. Dan zaman dahulu surat dibuat oleh stenografi. Nah, sekarang sudah berubah menjadi surat berbentuk bahasa Indonesia yang sudah kita lihat sekarang. Nah, intinya sekarang kita bisa mengelolanya. Nah, dalam bentuk isi surat itu juga harus kalian pahami. Yang pertama adalah kepala surat, ya isi surat, ya alamat dalam, dan juga inisial yang biasanya membuat surat itu siapa. Nah, itulah yang harus kita pahami bersama. Nah, makanya di sini ada berbagai bentuk surat yang sudah kita bahas. Ada namanya block style, ya ada semi block style, ada hanging, ya ada indents, ya ada lagi berbagai macam yang kita namanya full block style. Nah, ini bentuk-bentuk surat yang biasanya ada di dalam sebuah kantor. Nah, kemarin kita sudah membahas masalah-masalah lipatan. Nah, lipatan surat ini ada di berbagai macam instansi yang kita lihat ya dalam bentuk surat yang dilipat. Ya, contohnya seperti ini. Nah, ini kalau kalian lihat ya di dalam video ini bentuk suratnya yang biasa ditemukan di perusahaan-perusahaan yang logo perusahaannya berada di depan. Ya, ini namanya bentuknya adalah yang pertama ya, yang biasanya kita temukan. Ya, ini yang biasanya ada di lipatan surat tersebut. Nah, ini sudah ada di catatan kalian. Ya, jadi ini bentuknya dan dilipat ya berdasarkan kebutuhan yang ada di dalam surat itu sendiri. Ini yang pertama ini. Ya, ini kita lebarkan. Ya, kita lebarkan, terus kalian ya bagi dua. Nah, seperti ini. Ya, terus kalian lipat ya di berikutnya sudah bagi dua, terus kalian lipat lagi seperti ini jadi 4 ya, setelah seperti ini. Nah, kepala suratnya kalian munculkan di luar. Nah, ini ke dalam. Nah, seperti ini. Nah, ini yang pertama ya. Yang berikutnya ada di lipatan yang kedua.